Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, dosen pembimbing, operator yang sudah bergabung di breakout room 3, yaitu bidang riset dan investasi. Untuk Bapak Ibu yang masih baru bergabung atau teman-teman mahasiswa yang baru bergabung, tolong di rename dulu ya namanya, sesuai dengan format yang ada, yaitu perguruan tinggi terlebih dahulu, baru namanya. Dan jikalau memang Bapak Ibu sekalian adalah dosen, dicantumkan bahwa dosen gitu ya. Kalau mahasiswa cantumkan mahasiswa gitu. Sehingga nanti kita dalam proses diskusi akan lebih mudah gitu ya. Kita juga akan menunggu narasumber kita pada breakout room ini, yaitu Ibu Katarina. Ibu Katarina sudah bergabung, Ibu. Sudah Pak Hari, Baik. selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Jadi eh, Nanti saya yang share screen sendiri bisa. oh bisa. Berarti Bisa. apa? Saya serahkan dulu ke Ibu dalam presentasinya. Nanti setelah presentasi baru kita akan ada sesi diskusi ya, teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang bergabung bersama kita. Baik, untuk waktunya saya persilakan Ibu Katrina. Iya, suara saya terdengar dengan jelas ya, Bapak, Ibu, teman-teman para mahasiswa semua. Ya, jelas Ibu. Jelas. Oke. Pak Hari, terima kasih sudah memfasilitasi sesi ini. Em, dan selamat pagi menjelang siang, Bapak, Ibu, para mahasiswa semua. Mungkin kita pernah bertemu dalam sesi sebelumnya. Siapa tahu ada Bapak, Ibu, pendamping mahasiswa yang juga sebelumnya sudah mendampingi para mahasiswa untuk KBMK di tahun-tahun 2024 atau sebelumnya, dan khususnya di bidang riset investasi. Kepada para mahasiswa juga selamat pagi. Uh, Sebenarnya apa yang akan disosialisasikan pada materi di pagi menjelang siang hari ini pada dasarnya sama seperti apa yang ada dalam panduan. Cuma jika ada nanti ada pertanyaan, silahkan untuk mengklarifikasi atau menanyakan secara lebih lanjut. Nah, jadi uh, sosialisasi di breakout room ini adalah secara khusus untuk bidang kompetisi riset investasi dalam kompetisi bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Nah, tema tahun ini, tema KBMK di tahun 2025 ini, seperti tadi Pak Soni sudah sampaikan, adalah uh, tentang hilirisasi dan industrialisasi, di mana mahasiswa diharapkan melakukan inovasi. Jadi inovasi mahasiswa dalam meningkatkan daya saing nasional di tengah gejolak global dalam kerangka bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan. Uh, Sehingga topik riset investasi ini memang difokuskan pada permasalahan hilirisasi dan industrialisasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Uh, Dalam kasus riset investasi ini, nanti akan saya tampilkan ruang lingkupnya dan bagaimana kompetisi rujukan dari uh, apa riset investasi ini. Kemudian materi submisi, kriteria penilaian baik untuk penyisihan, semifinal maupun babak final. Eh, jadi sesuai dengan tema hilirisasi dan industrialisasi, dalam kasus ini di tahun-tahun ini tuh sebenarnya kan sudah banyak perkembangan inovasi di bidang energi baru dan terbarukan. Salah satunya adalah inovasi dan em, dalam bidang energi baru terbarukan dalam bentuk biodiesel. Atau mungkin yang sering didengar adalah biodiesel 35 dengan pemanfaatan 35% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit. Nah, em, hal ini sebenarnya selain untuk menjaga fluktuasi dari harga minyak sawit di pasar global, em, pembuatan biodiesel tentunya memang merupakan sebuah em, inovasi untuk
membuat solusi-solusi yang lebih bersih dan menggunakan bahan non uh, apa mineral and fossil fuel untuk energi. Nah, salah satu perusahaan yang menjadi uh, rujukan untuk bidang ilmu riset investasi ini adalah Tunas Baru Lampung Tbk, PT TBA dengan emiten TBLA, yang merupakan produsen dan distributor untuk produk pertanian, salah satunya minyak goreng kelapa sawit, gula, dan lain-lain, serta juga menjadi uh, perusahaan yang mendapatkan kontrak pengadaan biodiesel untuk Pertamina gitu ya, untuk perusahaan BUMN di bidang energi biodiesel. Eh, TBLA sendiri meskipun sudah berdiri tahun 1973, sudah 50 tahun lebih, tapi baru menjadi perusahaan terbuka atau IPO di tahun 2000. Nah, yang eh, adik-adik para mahasiswa perlu lakukan di sini dalam kompetisi bidang riset investasi adalah melakukan riset emiten dan membuat laporan riset emiten. Jadi Bapak Ibu dosen pendamping juga bisa membantu para mahasiswa untuk eh, membuat laporan riset emiten yang akan memenuhi kriteria dari persyaratan submisi dan penilaian kompetisi. Submisinya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ada dua, yaitu yang pertama adalah dan yang kedua adalah video presentasi. Video presentasinya seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Sony, itu berbahasa Indonesia, namun perlu ada tulisan atau caption subtitle dalam bahasa Inggris. Laporan riset emiten difokuskan pada ticker TBLA atau perusahaan PT Tunas uh, eh, Tunas Baru Lampung Terbuka, mohon maaf, Tunas Baru Lampung Terbuka, dan kelompok Pak adik-adik para mahasiswa dapat memberikan rekomendasi apakah saham tersebut uh, sebaiknya dibeli, dijual, atau ditahan dengan menggunakan rasional model valuasi saham yang menjadi rujukan dari uh, praktek-praktek yang sudah ada dan bukan saja sekedar pemodelan ekonometrika. Uh, kita akan seperti biasa ya, kita akan menggunakan referensi Damodaran. Jadi di sini memang yang akan lebih banyak dilihat adalah analisis fundamental dari saham emiten yang menjadi rujukan. Nah, rekomendasi ini pada rekomendasi saham dapat dibandingkan. Untuk babak penyisihan, kita akan menggunakan perbandingan dengan perusahaan sejenis di tingkat nasional. Namun nanti kalau adik-adik, para mahasiswa semua masuk ke tahap selanjutnya, di tahap babak semifinal, rujukannya sebaiknya dilakukan dengan perusahaan di level ASEAN. Dan kalau masuk ke grand final, lima besar, lima terbaik, maka akan masuk ke level dunia ataupun Indo-Pasifik, tergantung nanti konteks studi kasusnya. Nah, adik-adik para mahasiswa sekalian, untuk uh, mengikuti kompetisi ini, kompetisi KBMK ini, perlu memiliki dosen pembimbing. Dosen pembimbing perlu dari salah satu perguruan tinggi, di mana uh, kalau misalnya ini lintas kampus, maka pembimbingnya dari perguruan tinggi dari ketua uh, tim, gitu ya. Dan nantinya, jika peserta lolos di tingkat nasional, maka boleh melakukan latihan lebih lanjut dengan mentor praktisi, dengan praktisi profesional di bidang manajemen investasi. Nah, tadi juga mungkin sudah dijelaskan juga ya tentang apa namanya submisinya dari masing-masing. Pada dasarnya eh, makalah untuk submisi, baik untuk riset investasi ataupun lomba lain yang menggunakan makalah, itu maksimal jumlah halaman adalah 10 halaman. Kemudian lampiran maksimum 5 halaman. Jadi penilaian akan didasarkan pada uh, makalah dan juga lampiran yang relevan. Nah,
teman-teman adik-adik para mahasiswa semua di sini dapat menggunakan um, cara penulisan berbasis pada template Equity Investment Report yang saat ini sudah banyak sekali contohnya ya, karena perusahaan-perusahaan sekuritas di Indonesia ini udah semakin banyak, jadi bisa dilihat template yang menurut teman-teman, adik-adik para mahasiswa paling cocok untuk kasus yang adik-adik uh, gunakan, gitu ya. Dan ini bisa juga dibantu oleh para dosen pembimbingnya. Submisi yang kedua, video, itu sifatnya adalah video tanpa salah, maksimum 10 menit. Seperti tadi sudah saya sampaikan, perlu ada teks subtitle dalam bahasa Inggris. Nah, em, nanti baik video ataupun makalah, jika melebihi batas yang ditetapkan, kalau makalahnya lebih dari 10 halaman, kalau videonya lebih dari 10 menit, akan ada aturan pengurangan skor. Nah, untuk yang makalah, kami dosen apa namanya tim reviewer nantinya juga akan melihat kalau misalnya makalah intinya itu lebih dari 10 halaman dan makalah lampiran dari makalahnya lebih dari 5 halaman, maka keduanya akan dihitung dalam pengurangan skor. Nah, untuk KBMK, kompetisi bidang kompetisi riset investasi yang menjadi rujukan dalam kompetisi ini adalah CFA Institute Research Challenge. Jadi harapannya adik-adik mahasiswa semua saat mengikuti lomba ini eh, bisa naik kelas, bisa kemudian mengikuti CFA Institute Research Challenge gitu ya. Meskipun memang ini adalah dua lomba yang berbeda, bukan KBMK bidang riset investasi, bukanlah eh, apa namanya babak penyisihan untuk CFA Institute Research Challenge. Cuman dengan pola lomba yang berbeda, yang mirip gitu ya, karena di sini memang adik-adik akan dinilai bagaimana kemampuan untuk melakukan analisis secara komprehensif, kemampuan untuk valuasi saham, dan pembuatan laporan serta um, presentasi, maka harapannya adik-adik juga bisa selanjutnya uh, menjadi atau mengikuti kompetisi CFA Institute Research Challenge. Begitu. Di mana harapannya saat adik-adik semua di sini juga sudah didampingi oleh praktisi, nantinya juga bisa mendapatkan apa ya um, keluasan pengetahuan juga dari para praktisi yang sudah mendampingi adik-adik semua. Seperti tadi sudah disampaikan sebenarnya ya, saya kembali lagi ke sini. Em, Adik-adik semua bisa eh, didampingi bukan saja oleh dosen, tapi ada praktisi atau mentor industri. Nah, untuk babak penyisihan, penilaian akan dilakukan berdasarkan 9 aspek atau 9 bagian, di mana ada deskripsi bisnis, analisis ekonomi global dan lokal. Nah, ini mungkin saya mau garis bawahi. Pada saat melakukan analisis ekonomi global dan lokal ini, kami mengharapkan adik-adik semua itu mampu melakukan analisis perbandingan secara nasional untuk babak penyisihan. Ya, pada saat nanti masuk ke babak semifinal, maka analisis ekonomi globalnya dan lokalnya itu akan dibandingkan antara konteks Indonesia dan ASEAN. Demikian juga saat melakukan analisis tinjauan industri, posisi persaingan dalam submisi bidang babak penyisihan ini cukup melihat tinjauan industri dan posisi persaingan secara nasional. Jadi dengan fokus hilirisasi dan industrialisasi untuk biodiesel B35 ya, coba dilihat bagaimana tinjauan industri dan posisi persaingan dari TBLA ini. Selanjutnya, poin 4 dan poin 5 ini memang yang menjadi fokus dalam sebuah pelaporan riset investasi, yaitu analisis keuangan dan valuasi. Maka memang secara bobot juga ini yang paling besar gitu ya, 20% dan 25%. Namun selain itu juga perlu dilihat bagaimana kesesuaian atas tata kelola perusahaan,
kemudian resiko investasi. Nah, selain itu, memang diminta juga adanya ringkasan investasi, terutama pada saat setelah melakukan analisis keuangan dan valuasi, rekomendasi buy sell hold-nya ini harap ditambahkan juga di dalam ringkasan investasi. Adik-adik, teman-teman, Bapak Ibu dosen yang ada di sini paham gitu ya, kondisi saham saat ini bukan dalam kondisi yang sangat baik untuk dianalisis karena fluktuasi kondisi eh, lokal, global, dan juga memang juga kondisi-kondisi perusahaannya. Maka ringkasan investasi ini menjadi sesuatu yang menjadi menarik untuk eh, dibuat secara lebih eh, menyeluruh cara pandangnya. Dan apalagi dan juga sorry bukan dan juga bagaimana melihat risiko investasi dalam konteksnya saat ini. Mungkin ini sebagai clue juga buat para mahasiswa sebagai gambaran pada saat memilih sebuah metode atau tools untuk melakukan risiko, memang tools yang digunakan bukan yang umum saja, tapi yang memang kontekstual dalam kondisi saat ini. Nah, selain itu, teman-teman adik-adik mahasiswa dan para Bapak Ibu para dosen pembimbing, eh, aspek kesesuaian dan tema selalu menjadi penilaian gitu ya. Artinya dalam konteks yang saat ini, bagaimana melakukan analisis pelaporan emiten TBLA sesuai dengan konteks tema hilirisasi dan industrialisasi yang tadi sudah saya sampaikan. Ini saya tidak akan perdetil. Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik mahasiswa semua bisa melihat apa sih poin-poin penilaian yang akan digunakan para dewan juri, reviewer pada saat memberikan penilaian. Ini bisa dibaca secara lebih detail di panduan APMK 2025. Nah, itu untuk yang babak penyisihan. Nanti jika adik-adik mahasiswa lolos babak eh, penyisihan menjadi 10 terbaik gitu ya untuk masuk ke babak semifinal di tahap nasional, maka adik-adik akan mendapatkan studi kasus baru. Studi kasus barunya seperti biasa akan juga berdasarkan pada em, analisis saham emiten tertentu gitu ya, yang akan dikirimkannya dalam bentuk makalah dan bahan presentasi. Jadi untuk yang semifinal yang akan dikirimkan adalah makalah dengan template yang sesuai dan bahan presentasi dengan bahan yang sesuai, bukan lagi video. Nah, tugas pada elemen konten, apa emitennya, hal-hal apa yang harus dianalisis, akan diberikan sesuai dengan panduan waktu berdasarkan jadwal atau schedule dari kompetisi. Kalau dalam tahap babak penyisihan yang dinilai adalah eh, konten dari makalah dan video didasarkan 9 kriteria yang tadi sudah saya sampaikan, pada saat babak semifinal, 9 elemen eh, konten akan menjadi poin penilaian sebesar 70%, sementara kemampuan presentasi akan menjadi elemen penilaian yang sebesar 30%. Di tingkat semifinal ini, analisis riset itu akan dilakukan berdasarkan perbandingan dengan perusahaan di tingkat ASEAN. Nah, kalau elemen kontennya pada dasarnya sama seperti yang ada di sini ya, 9 aspek dengan bobot seperti ini, maka untuk semifinal, eh, elemen presentasi yang akan dinilai adalah kemampuan untuk presentasi. Karena dalam presentasi di babak semifinal tidak ada tanya jawab. Maka yang akan dinilai adalah kemampuan untuk mengorganisasi presentasi dan kontennya serta mengelola waktu presentasi gitu ya. Dengan dua kriteria penilaian presentasi ini, bobotnya
adalah 30% atau nilai maksimumnya 30. Sementara yang sebelumnya elemen konten bobotnya 70% atau nilai maksimumnya 70. Em, Sementara untuk babak grand final, di sini akan ada tambahan, akan ada tanya jawab. Nah, adik-adik, teman-teman mahasiswa yang masuk tahap nasional 10 terbaik gitu ya, akan kemudian diseleksi menjadi 5 terbaik. Dari 5 terbaik ini, kelima kelompok akan mendapatkan eh, studi kasus baru yang akan diberikan pada saat pengumuman grand finalis sesuai dengan jadwal kompetisi gitu ya. Dan submisinya cukup hanya presentasi atau PowerPoint. Karena waktu persiapannya memang akan sangat terbatas, kurang dari 10 eh, kurang dari setengah hari gitu ya, kurang dari 12 jam. Jadi memang ini pressure-nya akan uh, cukup tinggi. Nah, di babak final atau grand final ini mirip seperti semifinal, ada elemen konten dengan bobot 70% dan elemen presentasi 30%. Nah, di sini analisis riset, analisis atas riset investasi untuk emiten tertentu akan dilakukan eh, untuk dibandingkan dengan perusahaan global. Kalau tadi dalam elemen presentasi di babak semifinal, kriteria penilaiannya hanya didasarkan pada organisasi dari materi dan waktu presentasi, maka dalam tahap grand final, elemen presentasi akan juga dinilai atas kemampuan dari tanya jawab. Gitu, kemampuan dalam mempertahankan rekomendasi, kreativitas, serta kerjasama dalam tim untuk memberikan jawaban. Serta yang terakhir juga adalah etika dalam memberikan jawaban dari eh, apa pertanyaan yang diberikan oleh dewan juri. Nah, itu kira-kira penjelasan dari semua eh, apa namanya materi untuk bidang riset investasi. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, teman-teman adik para mahasiswa semua. Saya kembalikan ke Pak Hari. Silahkan Pak Hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Katarina atas presentasinya, paparannya dalam materi khusus untuk bidang riset investasi. Yang pasti kita akan buka sesi diskusi saat ini dan saya persilakan untuk Bapak Ibu melakukan raise hand terlebih dahulu ya. Jangan langsung di unmute, melakukan raise hand terlebih dahulu melalui aplikasi Zoom sehingga nanti kita bisa lebih tertata saat proses diskusi. Baik, saya persilakan dulu untuk 3 pertanyaan dulu kali ya Bu ya, Bu Katarina ya. Iya, itu di situ Silakan. sudah ada pertanyaan sih dari eh, Universitas Negeri Jember ini ya, Bapak Oh Hari ya, ya baik. atau Mas Hari ya. Ini maka Ibu langsung dijawab ya. Jadi pertanyaannya apakah ada karya-karya peserta tahun lalu yang dipublikasikan agar bisa kami pergunakan sebagai benchmark gitu misalnya. Iya, terima kasih. Tidak, karena kami biasanya tidak memberikan karya peserta tahun-tahun sebelumnya. Tapi sebenarnya mungkin Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa bisa melihat dalam YouTube. Karena rata-rata kan juga itu dipublikasikan melalui YouTube gitu ya untuk mendapatkan gambaran. Saya lebih menyarankan untuk benchmark sebaiknya dilakukan terhadap benchmark dari perusahaan-perusahaan sekuritas yang lebih profesional gitu ya. Jadi itu gambarannya karena em, harapannya eh, atau mungkin sebenarnya secara formal dari tim KBMK dari Belmawa itu tidak memberikan contoh karena konteks jawaban pada periode tertentu belum tentu sesuai untuk konteks jawaban pada periode saat ini gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kondisi tahun 2025 ini kan apa namanya kondisi pasar saham itu luar biasa gitu ya. Eh,
kalau misalnya menggunakan cara pandang tahun lalu meskipun sama-sama fundamental, tapi belum tentu analisisnya sepenuhnya tepat gitu. Itu sebabnya sebaiknya tidak ada benchmarking dari yang sebelumnya. Yang mungkin bisa dilihat adalah update dari contoh-contoh yang ada di tahun ini. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan Mas Farid ya, Mas Farid, eh, video tanpa celah itu adalah non-editing di tengah-tengah. Jadi memang kalau jadi itu tanpa celah itu jadi 10 menit melakukan eh, presentasi itu memang tidak ada jeda dengan video tambahan, jadi tidak ada jeda dengan apa namanya hal-hal lain gitulah. Jadi memang penuh em, mahasiswa dapat melakukan presentasi dengan props, dengan alat-alat bantu, tapi eh, tidak dipotong-potong dan tidak diselingi dengan hal-hal tambahan lain yang menggunakan proses editing lain-lain. Gitu Jadi kira-kira. uncut gitu ya Ibu Katarina Ha, ya. ha. Nah, Oh iya, uncut version gitu ya. ya. Iya. Jadi Ha, tidak ha, ada editing atau cutting di tengah-tengah ya, Mas Farid ya. Nah ini Ibu ada satu lagi nih yang bertanya nih Bu Katarina. ha, Ini ha. Bang Icat Dari ya. Eh, Universitas Negeri ya Malang ya ini ya. Ha, ha. eh, bertanya apakah urutan dari template harus seperti di ketentuan atau bebas bisa ditukar-tukar posisinya? Silakan Bu. Em, nah, pertanyaan menarik. Terima kasih, Mas Ibrahim ya. Boleh ditukar-tukar posisinya sejauh logika dan urutannya memang masuk akal gitu ya. Memang apa namanya gini. Pada saat ini yang contoh saat ada ringkasan investasi diletakkan setelah valuasi gitu ya. Loh, kenapa bukan di awal? Kenapa di tengah? Nah, kalau misalnya secara logikanya lebih cocok ringkasan investasi di awal gitu, silahkan. Eh, Misalnya juga berpikir bahwa tata kelola perusahaan mendingan setelah apa analisis tinjauan industri misalnya, silahkan bebas. Cuma yang akan uh, membantu reviewer untuk melakukan penilaian adalah kalau flow-nya itu tidak loncat-loncat. Sehingga misalnya pada saat mau menilai sesuatu, oh iya kelihatan gitu ya. Penjelasan argumentasinya ada sebelumnya, tahap selanjutnya itu memang mengalir. Jadi disesuaikan saja. Terima kasih. Baik, izin-izin ini Bapak Ibu, teman-teman, ini nggak bisa raise hand atau unmute atau harus lewat chat ini nih. Jadi kayak tidak ada interaksi nih teman-teman ya. Iya, Ini apa kami harapkan untuk ada interaksi atau engagement terhadap Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa ya. Jadi ini mungkin yang terakhir kita menjawab dari chat. Habis itu kami mohon untuk bisa langsung melalui raise hand lalu bisa di unmute gitu ya. Oke, untuk ini ada lagi Bu dari mahasiswa sepertinya ya ini ya. Dari dari Tell You NTU, ya. ya, University Telkom gitu ya. Ha-ha. Apakah studi untuk studi kasusnya bebas atau bagaimana? Silakan Bu. Saya nggak mau jawab pertanyaan ini ya, karena ya maaf ya ini adik Mbak Mesayu Ana ya dari University of Telkom, Telkom University. Karena sendiri kasusnya tadi sudah saya jelaskan, tapi mungkin uh, kalau perlu raise hand atau perlu tanya lebih jauh, lebih lanjut, maksudnya studi kasus yang dimaksudkan bebas itu studi kasus yang mana? Itu. Jadi Ya, saya malah lebih kembali spesifik, bertanya lebih nih. spesifik ya harusnya ya Bu ya. Hmm. Iya, baik. Teman-teman, Bapak Ibu, mohon melakukan raise hand. Kita bisa langsung secara langsung gitu, bisa di unmute dan langsung bertanya. Jadi nggak usah takut, ini bukan Hmm. bukan Saya ujian. saya Oh ya, mohon silakan. izin bertanya, Pak. Silakan Ya, Pak Anwar, silakan, silakan. baik. Dari BSK ya, Terima silakan. kasih kepada Ibu Katarina juga Mas Heri ya. Saya ingin bertanya sebenarnya tadi ada sebagian pertanyaan sudah terjawab, misalnya terkait struktur sudah dijelaskan. Eh, Kemudian untuk kasus ya, itu kan nanti ada tahapan yang pertama seleksi awal, kemudian ada semifinal juga ada final ya Bu ya. Kalau Ibu tadi sudah menjelaskan seingat saya di semifinal juga akan dikasih kasus kalau nggak silap saya. Nah, apakah nanti bentuk format
dokumennya sama dengan yang tahap pertama atau dia tak berbeda lagi? Misalnya hanya menjawab pertanyaan dan kita urutannya sesuai pertanyaan atau bagaimana? Mungkin untuk sementara ini saja, Bu. Kasih. Baik, saya bingung jawabnya. Nih Bu Katarina, saya serahkan ke Bu Katarina. Terima kasih Pak Hari. Ya, terima kasih Pak Fatur Rahman dari Syah Kuala ya Pak ya. Betul, Bu. Ah, ah. Terima kasih pertanyaannya. Jadi eh, bidang riset investasi itu pasti eh, apa namanya studi kasusnya pasti analisis emiten, analisis saham. Template pasti akan disesuaikan dengan clue dari studi kasusnya gitu. Maksudnya kalau sekarang studi kasusnya TBLA. Eh, tapi kalau nanti misalnya studi kasusnya adalah perusahaan lain di luar negeri gitu misalnya ya, di Thailand misalnya, bisa jadi cara penulisannya tetap sesuai dengan analisis riset emiten. Tapi pasti tetap ya sesuai. Tapi caranya mungkin kan eh, gayanya untuk di level ASEAN, eh, saham itu masuknya di pasar mana yang paling utama, cara melaporkannya bisa jadi akan berbeda dengan cara kalau di IDX atau Bursa Efek Indonesia. Gitu. Mudah-mudahan menjawab, Pak. Iya, terima kasih, Bu. Jelas sekali. Terima kasih Bu Katarina, terima kasih Pak Anwar. Baik, eh, ada lagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mumpung di sini loh. Nanti ketika sedang mempersiapkan segala sesuatunya, nanti malah apa bingung lagi dan sebagainya khusus untuk bidang ini. Silakan, boleh melakukan unmute karena mungkin ini tidak rebutan ya. Jadi silakan di unmute lalu eh, kita bisa diskusi. Silakan. Ya, silakan ini dari ULM, Mas Yuanivo Saputra. Mangga, Mas. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Mohon izin bertanya untuk Ibu Katarina terkait ketentuan penilaian babak penyisihan tadi kan ada bab terkait aspek kesesuaian dengan tema. Mungkin saya minta tolong penjelasan lebih lanjut aja, Bu, karena saya kurang memahami terkait penilaian nomor 9 ini. Apakah maksudnya itu kita melakukan analisis TBLA itu sesuai dengan hal-hal yang ada di dalam TBLA itu sesuai dengan tema terkait hilirisasi tadi atau bagaimana, Bu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, ini lebih ke arah apa penjelasan mendalam ya, Bu Katarina ya, untuk terkait dengan penilaian nomor 9. Silakan, Bu. Ya, oke, sebentar saya udah kedengeran ya. Ya, coba saya pindah dulu ke slide awal. Eh, Ini kalau adik-adik para mahasiswa yang biasanya mengikuti riset investasi ini biasanya sudah sering apa namanya memantau saham dong ya, ataupun membaca contoh-contoh laporan emiten, ringkasan yang dibuat oleh sebuah perusahaan sendiri ataupun perusahaan sekuritas kayak Stockbit gitu ya, dan lain-lain gitu. Mereka kan suka punya ringkasan-ringkasan analisis. Nah, Uh, jadi, uh, yang mau saya tekankan di sini, selain memang contoh dalam laporan itu, yang perlu teman-teman adik-adik lakukan adalah analisis yang komprehensif dalam konteks perusahaannya, tapi juga yang spesifik uh, berdasarkan curiosity atau keingintahuan kenapa sih contoh hilirisasi dan industrialisasi itu dianggap cocok untuk perusahaan Tunas Baru Lampung ini gitu ya. Jadi sebenarnya hal-hal apa yang perusahaan lakukan dalam konteks apa namanya eh, kinerjanya terkait dengan kemampuan dia untuk melakukan hilirisasi dan industrialisasi produk-produknya untuk dan bagaimana proses hilirisasi dan industrialisasi dari uh, PT apa Tunas Baru Lampung Terbuka ini mampu betul-betul untuk
meningkatkan daya saing gitu ya di tengah gejolak global maupun di tengah gejolak eh, nasional gitu. Nah, eh, itu yang diharapkan adik-adik masukkan dalam bagian tertentu dari laporan emiten. Yang hal tersebut tidak ada dalam laporan-laporan contoh yang ada dalam sekuritas-sekuritas. Apa ringkasan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan sekuritas gitu. Mudah-mudahan menjawab ini Mas Yuanivo. Baik, terima kasih banyak Bu, sangat terjawab. Baik, terima kasih Mas Yonivo. Ayo Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa lainnya, ada pertanyaan? Nah, ini ada lagi nih dari mahasiswa, Bu Katarina, dari UNRI. Mas Colin. Ya, saya nggak salah spelling ya. Oke, silakan Mas Colin. Em, izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Kolintai dari Unri. Sebelumnya izin tidak bisa on cam. Em, yang ingin saya tanyakan yaitu terkait eh, perbandingan perusahaan TBLA dengan perusahaan lainnya itu ada batasan perbandingannya nggak, Bu? Sejujurnya saya masih bingung tentang ini, Bu. Terima kasih. Baik. Nah, itu Bu, perbandingan TBLA dan yang bukan. Enggak, Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Colin dari Riau ya. Eh, Tidak ada batasan, silahkan. Um, ada banyak apa namanya analisis apa studi persaingan competitiveness gitu ya daya kalau ngomongin strategi kompetitif antar perusahaan dan juga misalnya melihat ke papan-papan yang ada yang tergabung dalam emiten um, di mana emiten TLBLA ini bergabung gitu, adik-adik, Mas Colin di sini bisa juga membandingkan yang dianggap sesuai. Mau cuma satu, mau ada 10, mau ada 5, terserah. Itu yang akan menjadi kekuatan. 10 kebanyakan mungkin reviewer bilang karena misalnya analisisnya menjadi sangat-sangat meluas, ya artinya jangan 10. Kalau cuma satu dianggap cocok misalnya karena ini benar-benar head to head kompetitor gitu ya misalnya, ya silahkan juga. Jadi eh, di sini kreativitas, kemampuan adik-adik melakukan analisis secara komprehensif dan lengkap, tapi didasarkan pada ketepatan analisis dan ketajaman itu yang akan menjadi penilaian. Gitu, Mas Colin, mudah-mudahan menjawab. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Baik, terima kasih Mas Colin. Nah, ini ada lagi, Bu. Nah, dari Universitas Negeri UNES nih. Jember, Jember Jember ya, ya. Jember ya. Mas Ya. Dio, silakan Mas Dio. Ya, sebelumnya terima kasih ya Bapak Hari. Saya mohon izin untuk bertanya Ibu Katarina. Mohon izin sebelumnya perkenalkan nama saya Develton Nimrod dari mahasiswa Universitas Jember. Ini Ibu, sebenarnya kan udah jelas ya dari penjelasan presentasi Ibu sama PowerPoint yang disajikan itu. Sebenarnya kalau referensi cakupan kita itu dalam membentuk garapan kali ini bisa menggunakan laporan analisis sekuritas dari analisis untuk perusahaan yang biasanya dikeluarkan oleh pihak-pihak sekuritas. Nah, biasanya Ibu kalau misalnya saya review laporan-laporan mereka itu sebenarnya agak mirip sama annual report perusahaan gitu. Jadi sifatnya itu nggak terlalu kaku seperti karya tulis ilmiah. Sedangkan kalau misalnya di KBMK ini mungkin saya nggak melihat ada poin penilaian dari sisi desainnya Ibu. Jadi mungkin pertanyaan saya apakah emang untuk garapan kita harus sesuai karya tulis ilmiah sebenarnya atau mungkin bisa dibuat bebas gitu, fleksibel sesuai kreativitas kita. Terima kasih, Bu. Silakan Ibu. Nih udah ke teknis sekali nih Bu untuknya. Iya, Bu Katarina. terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Ya, Mas Dio, rasanya pertanyaan Mas Dio sekaligus apa namanya menjawab pertanyaan tersebut gitu ya. Betul nggak? Dari Mas Dio sampaikan bahwa laporannya tidak mengikuti template. Silahkan, karena kan di situ tertulis bahwa
apa namanya disesuaikan dengan cara-cara pelaporan independen dari perusahaan-perusahaan penilai emiten gitu, yang biasanya perusahaan sekuritas gitu ya. Tadi saya kasih contoh Stockbit, Mandiri Sekuritas juga punya cara penilaian atau apa eh, peringkasan tertentu, BRI, BNI, dan lain-lain. Banyak ya sekuritas-sekuritas yang punya. Silahkan, boleh mengikuti. Jadi ada, kalau misalnya lihat juga kalau membandingkan ada kan yang masih dalam tanda kutip agak kaku, meskipun sudah cukup penuh dengan gambar, template, dan lain-lain. Ya itu yang diharapkan. Sehingga di satu sisi kalau dilihat di panduan umum itu ada juga eh, ketentuan soal jumlah, sorry, spasi dan huruf ya. Kalau di panduan umumnya nanti bisa dilihat sama Mas Tio dan teman-teman semua. Em, itu bukan menjadi patokan kaku kalau untuk di cara penulisan ini. Yang penting adalah bagaimana kelengkapan dipenuhi untuk masing-masing kriteria penilaian dengan batasan jumlah halaman yang diberikan. Itu. Ya, baik Ibu, terima Kasih. kasih. Sama-sama, Mas. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada lagi teman-teman mahasiswa. Biasa sih teman-teman mahasiswa ya Bu ya yang akan penasaran lebih banyak gitu. Dan kalaupun nanti ada pertanyaan yang dikhususkan untuk Belmawa dari dosen pembimbing juga bisa disampaikan di sini mumpung mumpung di sini kita juga bersama-sama dari tim Belmawa, dari saya perwakilannya dan langsung dari tim KBNK dengan Ibu Katarina. Nah, ada lagi teman-teman Bapak Ibu sekalian atau sudah bisa bersaing nanti membuat proposal dan sebagainya gitu. Nanti kayaknya kita akan sangat sulit menseleksi nih Bu, kalau nanti bagus-bagus semua nanti Bu. Iya, betul. Ha-ha. Ya, kami senang dengan adanya orang-orang baru ya, Pak Hari. Maksudnya di sini rasanya variasi dari perguruan tinggi yang ikut dalam sosialisasi ini sudah sangat beragam nih. Eh, Dulu awal-awal banyak yang kayaknya fokusnya dari Pulau Jawa gitu. Ini udah ada nih dari mulai dari Aceh ya, dan dari apa namanya dari Sumatera udah banyak, Sulawesi rasanya juga ada ya, ini kalau saya lihat ya. Berharap lebih banyak lagi dari universitas-universitas di perguruan tinggi di luar-luar Jawa supaya lebih bersaing gitu ya. Nah, ini udah ada Mbak Mas, maaf Mas Naufal ya yang resen. Iya, silakan. Silahkan. Jadi iya, saya juga nyaris Ya, dibilang Pak Thomas. mau izin bertanya juga untuk Ibu. Perkenalkan, nama saya Nova Arya Satya dari Universitas Brawijaya. Di sini saya Oh, dari menanyakan Brawijaya. untuk sistematika penilaian dari juri nanti, untuk dari jurinya sendiri itu apakah dari akademisi ataukah dari profesional gitu ya? Mungkin itu saja, Bu. Wah, nanya dapur nih Bu Katarina. Nanya dapur, iya. Gimana dong, Pak Hari dong yang bisa jawabnya. Saya coba Nanya dapur. jawab dulu ya. Iya, iya. Tadi rasanya Pak Sony sudah jelaskan, mungkin tidak sangat detail gitu ya. Babak penyisihan, submisi akan dinilai oleh akademisi, dosen-dosen di bidang riset investasi gitu ya, dari berbagai perguruan tinggi, dan dipastikan bahwa apa namanya reviewer penilai dari universitas tertentu tidak akan menilai submisi dari universitas atau perguruan tinggi tersebut gitu. Dan perguruan tingginya kami selalu mix antara perguruan tinggi vokasi dan perguruan tinggi akademik gitu ya. Meskipun sekarang udah tidak ada bedanya gitu semuanya, jadi sama. Cuma begitu masuk ke tahap nasional, semifinal dan grand final, uh, Dewan Juri akan terdiri dari tiga. Satu akademisi, satu dari praktisi industri, dan satu dari pemerintah, asosiasi, ataupun BUMN. Gitu. Kalau saya nggak salah begitu ya. Atau kembali ke industri. Ya, pokoknya ada yang dari industri dan ada yang dari pemerintah BUMN atau asosiasi. Gitu. Iya.
Jadi eh, Mas Naufal memang disampaikan seperti disampaikan Pak Sony tadi di awal di main room ya dan penjelasan dari Bu Katarina. Jadi memang untuk para reviewer kami sangat dari kementerian pun sangat menyiapkan dengan baik sehingga proses seleksi pun si- dari teman-teman misalnya kami kenapa nih gagal silakan bersurat ke kami. Nanti kami akan open begitu ya. Apapun hasilnya, nilainya apa yang kurang kami akan open di situ. Tapi memang tidak kami open secara publik. Tidak bisa seperti itu ya. Tapi kalau misalnya memang teman-teman dari perguruan tinggi atau dosen pendamping penasaran nih, kok tim saya kok nggak dapet nih, ada apa, gagal di seleksi apa, nanti kita akan open siapa nanti yang reviewernya, seleksinya siapa, hasilnya apa, itu akan bisa kita informasikan. Jadi eh, sekarang teman-teman silakan bersiap sebaik mungkin. Nah, itu saja yang bisa disampaikan ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Naufal ya. Nah, ini ada dari Unila, Bu. Jadi silakan Mbak Pratiwi. Silahkan Mbak Pratiwi. Oke, izin masuk Ibu. Jadi sebenarnya di awal tadi sudah dijelaskan ya mengenai teknis bagaimana kita mengunggah berkas dan makalahnya. Tapi di sana tadi tidak ada sesi tanya jawab. Mungkin saya mau nanya di sini. Nah, Baik. kan ada di awal itu ada operator perguruan tinggi. Nah, operator perguruan tinggi itu nantinya eh, orang operator dari perguruan tinggi masing-masing universitas atau operator yang dikerahkan dari KBMK atau bagaimana ya Ibu? Terima kasih Oke, Ibu. nah ini teknis Bu, Katarina ini juga saya jawab nih kayaknya. Oke teman-teman harusnya tadi ada IT ya. Siap. Nanti kita akan upload panduan IT nanti di laman KBMK, tenang saja. Cuma nanti saya coba spill dikit ya. Jadi teman-teman itu kan nanti ada beberapa layer gitu ya. Yang pasti teman-teman mahasiswa tidak bisa mendaftarkan akun, itu nomor satu. Yang bisa mendaftar memiliki akun dari PT adalah operator. Jadi silakan dari mungkin di sini ada dosen pendamping ya bisa menyampaikan ke pimpinan, misalnya di bagian kemahasiswaan kah untuk yang KBM kah atau di siapa, itu operator harus mengunggah surat penunjukan dari pimpinan perguruan PT. Nah, operator misalnya sudah bikin akun nih, udah dapat akunnya kita ACC. Baru nanti operator itu mengunggah atau membuat akun ketua tim teman-teman. Disitulah baru proposal atau semua yang disiapkan oleh teman-teman dokumen-dokumennya akan diunggah gitu. Jadi kira-kira tahapannya begitu ya. Jadi kalau pertanyaan Mbak Pratiwi ini siapa nih yang operatornya dari PT kah atau dari KBMK atau dari fakultas gitu ya. Itu kita serahkan ke perguruan tinggi. Jadi tidak kita tidak wajib A, wajib B tidak ya. Yang penting pimpinan perguruan tingginya ada surat keterangannya bahwa menunjuk siapa, dosen siapa sebagai operator misalnya. Nah, kira-kira gitu ya, menjawab ya. Nanti detailnya akan diposting di laman KBMK kita untuk tata laksana sih, proses di aplikasinya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Menjawab. Siap, Mbak Pratiwi. Ayo, mangga teman-teman yang lain. Kita masih ada waktu nih, masih ada waktu. Nah, mungkin sambil kita nunggu pertanyaan ya, Bu Katarina. Iya, siap, Pak. Sekali lagi teman-teman, memang seperti yang disampaikan tadi di awal, kita agak mengalami apa ya perbedaan dari perbedaan kementerian gitu ya. Tadinya bersama di Kemdikbudristek bersama dengan Puspresnas gitu ya dengan eh, tim, lalu sekarang pindah ke Dirjen Dikti. Jadi memang nanti akan ada hal-hal kebijakan yang mungkin berbeda, tapi mas teman-teman mahasiswa panduannya kalau dirasa itu tidak akan jauh berbeda, gitu ya. Karena itu eh, apa yang berbeda, yang paling signifikan berbeda itu sepertinya aplikasi ya teman-teman. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu operator eh, dan dosen pendamping saya sampaikan bahwa harus mendaftar ulang kembali gitu ya, membuat akun kembali. Jadi nggak bisa misalnya udah punya akun nih yang udah pernah ikutan KBMK 2024 atau 2023 eh,
Terus ternyata aplikasinya tahun ini beda, jadi harus membuat akun lagi gitu ya. Dan aplikasi kita langsung inline dengan Predikti. Jadi eh, hampir tidak ada pendaftaran secara manual, kecuali unggah subproposal dan detail-detail data untuk persiapan seleksi gitu ya. Nah, Mangga, untuk yang substansi nih, jangan yang teknis dulu, substansi nih, mumpung di bidang riset dan investasi. Kayaknya nih mereka sudah siap nih, Bu Katarina nih. Kita boleh berekspektasi tinggi nanti yang masuk bagus-bagus gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Berharap nih ya, eh, banyak yang bisa masuk dan mudah-mudahan penjelasan tentang topik hari ini juga em, apa namanya eh, cukup jelas gitu ya. Nah, kalau membandingkan nih cerita, mungkin dari teman-teman yang ada di sini mungkin tahu kakak kelasnya, kakak angkatannya, seniornya pernah ikutan, jadi punya contoh-contoh gitu mungkin nih. Kan banyak dari universitas-universitas yang udah sering ikut KBMK di sini juga. Tapi saya juga lihat ada juga ya perguruan tinggi baru yang ada di sini. Nah, eh, TBLA ini bukan perusahaan yang masuk dalam emiten yang sangat terkenal gitu ya. Sehingga mungkin kalau nyari contoh laporannya eh, tidak gampang gitu ya. Itu memang salah satu challenge untuk yang tahun ini. Harapannya adalah adik-adik teman-teman yang mungkin lebih tahu konteks operasional sebuah kegiatan perusahaan di eh, kelapa sawit, ini yang Sumatera banyak nih, mungkin bisa jadinya lebih lebih eh, ana- kemampuan analisisnya lebih kontekstual juga. Nah, silahkan nih teman-teman, atau mungkin dari yang Kalimantan kan perusahaan kelapa sawit juga banyak gitu. Eh, Meskipun di sini tadi ada yang tanya juga kan dari yang Unila dari Lampung, perusahaannya ada di situ, mungkin sekalian bisa lihat-lihat ya. Itu mungkin itu bisa menjadi sebuah apa ya namanya kelebihan dari perusahaan dari peserta perguruan tinggi yang lokasi-lokasinya dan kesehariannya kontekstual terhadap kelapa sawit. Semangat ya semua. Kami mengharapkan apa namanya hasil yang menunjukkan keberbedaan gitu ya dari dari tahun ke tahun. Berharap kemampuan analisisnya terhadap riset emiten ini benar-benar sesuai dengan kondisi-kondisi yang relevan gitu. Itu mungkin tambahan dari saya. So, Baik, teman-teman ini ada pertanyaan nggak? Monggo. Kita sebenarnya masih banyak waktu loh. Jangan sampai apa selesai duluan gitu kan dibandingkan dengan breakout room lain gitu ya teman-teman. Dan ternyata ini ada pertanyaan-pertanyaan unik ya Bapak Ibu sekalian kalau saya berkomunikasi dengan breakout room lain. Jadi eh, ada pertanyaan misalnya terkait dengan makalah tadi sudah disampaikan ya sama Bu Katarina, kita tidak memberikan contoh gitu ya Bu ya. Apa jadi seleksi atau salah dokumen seleksi yang diunggah oleh teman-teman mahasiswa itu tidak kita publik apa open secara publik, sekali lagi ya, tidak kita open secara publik. Namun jikalau nanti memang butuh feedback, silakan bersurat ke Direktorat Jenderal Kemahasiswaan ya, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa. Jadi nggak usah apa ketika misalnya ya kita nggak dapat nih nggak lolos itu abis itu langsung sudah gitu, tidak, silakan nanti mengajukan feedbacknya apa, surat feedbacknya kita akan sampaikan nanti tahun depan dengan feedback yang ada, siapa tahu bisa meningkatkan kualitas apa dokumen yang teman-teman siapkan, jadi bisa ikutan nanti sampai semifinal maupun sampai grand final gitu ya. Mungkin gini deh Bu Katarina, mungkin ada tips and trick deh buat mahasiswa. Nah ini biasanya seringnya dibutuhkan nih khusus untuk bidang riset, jangan semuanya Bu. Khusus di bidang riset mungkin ada tips and trick gitu. Triknya harus sering belajar tentang apa misalnya. Kayak gitu-gitu Bu, silakan Bu. nah, oke, saya sebagai tim juri
sebenarnya tidak akan melakukan em, apa namanya review untuk submisi babak penyisihan ya, karena kan nggak lucu dong ya saya yang bikin soal saya yang mereview. Jadi supaya ada independensi. Jadi em, apa namanya saya sebenarnya tidak tahu 100% gitu kemampuan dari semua peserta yang melakukan submisi di babak penyisihan. Yang saya tahu yang nanti udah masuk 10 besar, 5 besar gitu ya. Jadi mungkin tips and trick saya adalah sesuatu yang terkait dengan gimana sih masuk ke 10 besar gitu kan ya kira-kira gimana sih menjadi yang terbaik dari bidang riset investasi. Nah, eh, kalau dengar jadi yang pasti adalah kita sudah banyak ngeliat contoh laporan-laporan analisis emiten dari berbagai sumber. Tapi untuk studi kasus yang ada di KBMK, ada item-item tambahan sebenarnya dari apa yang ada dalam analisis laporan emiten, yaitu tata kelola gitu ya. Misalnya juga kontekstual terkait dengan tema KBMK, terus juga tinjauan industri juga eh, bisa jadi itu eh, konotasinya sangat luas. Kalau kita ngomongin 45% dari penilaian, analisis keuangan dan valuasi, mungkin itulah yang menjadi bagian dari yang sudah jadi template ya. Tapi masih ada 55% dari penilaian yang sebenarnya bukan eh, gayanya, belum tentu 100% gayanya laporan riset emiten. Jadi, teman-teman, saya sarankan gunakan kreativitas, daya analisis, dan kesesuaian dan kemampuan evaluasi teman-teman semua. Metode tools apa yang menurut teman-teman paling baik digunakan untuk memberikan telaah atau analisis dari masing-masing bagian. Nah, kenapa tadi saya sampai bilang bahwa yang di daerah Sumatera, di daerah Kalimantan itu eh, mungkin punya kekhasan yang bisa lebih lebih potensial karena mereka tinggal di daerah-daerah dengan industri kelapa sawit sehingga tahu konteksnya seperti apa gitu ya. Kalau yang di daerah Jawa biasanya taunya adalah bisa akses banyak perusahaan-perusahaan di Pulau Jawa yang punya lab ini kan ya, lab saham gitu, lab simulasi saham. Di Sumatera, di Kalimantan mungkin juga ada, tapi mungkin akses datanya nggak sebanyak itu. Jadi kekhasan-kekhasan kalian lah yang sebaiknya menjadi penekanan, sehingga para reviewer akan mendapatkan sesuatu yang berharga yang akan mampu untuk diapresiasi lebih. Gitu sih, apa namanya, em, saran saya. Balik lagi, 45% bicara soal analisis keuangan dan valuasi. Tapi 55% penilaian yang lain itu murni kemampuan analisis, evaluasi, kreativitas dari teman-teman semua yang tentunya dalam hal ini butuh bantuan dukungan dari dosen pembimbing untuk mengarahkan. Itu tips dari saya, Mas Baik, Fahri. Bu Katarina tuh teman-teman mahasiswa terutama ya sudah mohon nanti dicatat nih atau enggak kalau nanti lupa nanti video ini rekaman di breakout ini akan kita unggah di YouTube. Jadi nanti bisa datang lagi ke sini gitu ya. Nah, apalagi nanti bisa di-share ke teman-teman lainnya gitu. Oh ini sih kenapa nih Mas Nanda? Kok tadi udah unmute mic? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sambil kita menunggu. Jadi kalau dari Ibu Katarina secara substansi seperti itu. Kalau dari Belmawa secara administrasi, mohon teman-teman fokus dalam mengunggah semua proposalnya atau dokumennya, saling berkomunikasi dengan pihak dosbingnya, pihak kampusnya ya, karena teman-teman nggak bisa sendiri. Ingat tadi saya sampaikan operator yang membuat akun ketua tim gitu ya. Lalu ikuti di panduan. Kenapa? Karena panduan kan ada yang boleh lintas perguruan tinggi ya Bu ya.
Nah itu coba kalau misalnya memang punya ide, punya temen yang ternyata sohibnya, sahabatnya, bestinya di kampus lain, terus sama-sama di prodi misalnya prodi ekonomi gitu ya. Nah itu mau mau ikut lomba ini silakan gitu. Tapi nanti yang jadi ketua tim berarti bawa nama kampusnya gitu ya, bawa nama kampusnya. Jadi nggak dua kampus jadi namanya, tetap satu kampus. Nah, hal seperti itu kita sangat memberikan fleksibilitas buat teman-teman. Yang penting teman-teman kita kasih platform, kita kasih peluang untuk berkarya di sini melalui lomba KBMK ini. Ya. Nah, eh, ada lagi nggak nih teman-teman, Bapak Ibu sekalian? Nah, oh iya tadi Bu Katerina, format itu format proposal tidak tidak rigid ya Bu ya, fleksibel ya Bu ya. Ya, Iya, untuk kasus riset investasi, riset ah, ah, ya. tidak rigid. Nah, tidak Silahkan rigid. disesuaikan. Ini banyak banyak pertanyaan Ina itu di Zoom lain. Oh ya, teman-teman sekalian, ini saya akan apa di kolom chat akan saya kirimkan link materinya yang tadi dalam apa dalam main room dan paparan yang sudah sampaikan Bu Katarina. Jadi kami harapkan karena waktunya juga sudah terbatas, kami harapkan melalui breakout room ini Bapak Ibu dosen pendamping, operator atau perwakilan perguruan tinggi yang hadir beserta teman-teman mahasiswa yang kami banggakan, yang kami harapkan untuk berkarya bergabung di KBMK. Silakan apa? Silakan untuk bersiap begitu ya, bersiap. Tentu saja nanti kami dari tim Belmawa akan menjadi support jikalau saat proses pendaftaran dan sebagainya sampai nanti ke grand final bersama dengan host untuk tahun ini yaitu Universitas Multimedia Nusantara. Nah, itu akan mendukung teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti KBMK ini dengan baik. Jadi begitu ya. Jikalau memang tidak ada pertanyaan, izin untuk menutup breakout room ini. Kami doakan sukses. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita, Bu Katarina. Aku bikin reaction dulu untuk tepuk tangan. Iya. Yeay. Nah, Terima kasih semuanya. Pak Hari, terima kasih yang luar biasa. terima Selalu kasih Ibu. untuk teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu sekalian. Oh, ini ada pertanyaan ini dengan Pak Endang. Kalau link di room besar tadi ada, Pak. Wah, saya belum masuk ke ring ring main room nih. Saya belum belum masuk ke main room. Nah, tapi Mungkin mungkin pertanyaan dari Pak Endang ini itu ya, apa link tadi materi sosialisasi itu semua termasuk materi yang dari oh, room besar semuanya, mungkin ya. semuanya, semuanya Heeh. yang tadi Pak Sony. Ibu Endang, Oh, maaf. Ibu Endang ya. Aduh, saya salah, Ibu. Ada Bapak Endang atau Ibu Endang begitu ya. Iya, Ibu Endang semua materi dari main room yang tadi Pak Sony sampaikan, lalu aplikasi dari apa Indra sampaikan hingga tiap breakout room. Nah, jadi setiap bidang nanti ada masuk di apa di link ini ya. Jadi silakan dicermati sekali lagi dan bisa di-share juga nanti ketika eh, ini akan diunggah di YouTube video ini. Jadi teman-teman yang mungkin ketinggalan dalam di breakout room bisa saling sharing ya. Terima kasih sekali lagi Bu Katrina, Bapak Ibu sekalian, dosen pendamping, lalu teman-teman mahasiswa. Sukses selalu. Izin untuk menutup breakout room ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ibu. Hari, Bapak Terima Ibu semua. kasih. Terima kasih mahasiswa semua. Oh Ditunggu iya, submisinya ya. jangan lupa selalu follow akun untuk mahasiswa ya, akun IG-nya kemahasiswaan karena nanti KBMK itu akan update di situ ya. Jadi untuk yang pemakai media sosial, mohon memfollow akun media sosial kemahasiswaan Dikti. Terima kasih. Terima Terima kasih, Pak kasih Karina. kembali. Ya, mari izin pamit. Terima kasih.